Halo Sobat Investor, berjumpa kembali dalam program The Editorial yang akan membahas mengenai tajuk utama pemberitaan yang ada di IDIC Channel TV dan idicchannel.com. Bersama saya, Embry Santosa, Wakil Pemimpin Redaksi Digital IDIC Channel. Sobat Investor, pada hari yang cerah di Rio de Janeiro, Brasil, awal pekan ini, suasana konferensi tingkat tinggi BRICS 2025 dipenuhi semangat kolaborasi global. Hari kedua KTT itu menjadi momen penting bagi para pemimpin dunia, termasuk Presiden Indonesia Prabowo Subianto, untuk berkumpul dan membahas isu-isu krusial yang mempengaruhi masa depan planet kita ini. Sesi pertemuan ini menyoroti dua tantangan besar, perubahan iklim dan kesehatan global. Di tengah panorama kota yang dinamis, para delegasi berbagi visi untuk menciptakan dunia yang lebih berkelanjutan dan sehat. Tema lingkungan menjadi pusat perhatian, mengingat dampak perubahan iklim yang kian nyata di berbagai belahan dunia. Misalnya, adanya kenaikan permukaan air laut hingga cuaca ekstrim. Tantangan ini menuntut tindakan kolektif yang tegas. Dalam sesi ini, para pemimpin negara BRICS dan delegasi lainnya menyampaikan komitmen untuk menghadapi krisis iklim. Diskusi tidak hanya berfokus pada mitigasi, tetapi juga pada penguatan kerjasama menjelang konferensi COP ke-30 yang akan digelar di Brasil. Inisiatif ini menjadi tonggak penting untuk merumuskan langkah-langkah konkret dalam menjaga keseimbangan ekosistem global. Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tampil sebagai salah satu penyuara yang sangat vokal dalam isu lingkungan. Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir yang menjadi pendamping Presiden menegaskan bahwa Indonesia memahami urgensi perubahan iklim sebagai ancaman nyata. Dengan posisinya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia merasakan langsung dampak krisis iklim, seperti ancaman terhadap ekosistem pesisir dan bencana alam yang semakin sering terjadi. Komitmen Indonesia untuk memerangi perubahan iklim bukan sekedar wacana, melainkan sebuah tanggung jawab moral untuk generasi mendatang. Salah satu pilar utama dari komitmen Indonesia adalah percepatan transisi menuju energi bersih. Dalam keterangannya, Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir menyoroti upaya Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mendorong penggunaan sumber energi terbarukan. Langkah ini mencakup pengembangan infrastruktur energi hijau seperti pembangkit listrik tenaga surya dan angin, serta investasi dalam teknologi rendah karbon. Indonesia bertekad untuk menjadi contoh bagi negara-negara berkembang lainnya dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan. Kolaborasi antar negara BRICS dan mitra global lainnya diharapkan dapat menghasilkan solusi inovatif untuk tantangan lingkungan dan kesehatan. Dalam konteks COP30, Brasil sebagai tuan rumah menegaskan peran pentingnya dalam memimpin diskusi global tentang iklim. Indonesia sendiri dengan pengalaman dan kebijakannya siap berkontribusi dalam merumuskan agenda iklim yang inklusif dan tentunya berorientasi pada hasil nyata. Di tengah tantangan global yang kompleks, KTT BRICS 2025 menjadi pengingat bahwa kerjasama internasional adalah kunci untuk mengatasi krisis. Komitmen Indonesia untuk mendorong transisi energi bersih, sebagaimana disampaikan Wamenlu Armanata Nasir, menunjukkan tekad kuat untuk memerangi perubahan iklim melalui pengembangan energi terbarukan dan pengurangan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Namun ironisnya, komitmen ini berbenturan dengan realitas kerusakan lingkungan akibat aktivitas penambangan nikel di Raja Ampat yang menjadi sorotan pada Juni 2025 lalu. Kontradiksi ini mencerminkan dilema antara ambisi energi hijau dan dampak ekologisnya
dari industri ekstraktif yang mendukungnya. Indonesia menegaskan peran aktifnya dalam transisi energi bersih dengan fokus pada pengembangan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan panas bumi. Pada KTT Bridge 2005, Indonesia menyoroti pentingnya kolaborasi global menjelang COP30 untuk mencapai target penurunan emisi karbon. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memprediksi bauran energi baru terbarukan atau EBT mencapai 14,1% pada 2024. Meski angka ini masih jauh dari target yang ditetapkan pada 2005 yang sebesar 23%. Upaya ini didukung oleh investasi dalam teknologi rendah karbon dan infrastruktur energi hijau. Sejalan dengan permintaan global akan bahan baku seperti nikel untuk baterai kendaraan listrik yang dianggap krusial untuk transisi energi. Namun, ambisi energi bersih ini sempat tercemar oleh dampak penambangan nikel di Raja Ampat, kawasan yang dikenal sebagai pusat biodiversitas laut dunia. Aktivitas tambang oleh perusahaan seperti PT Gag Nikel, PT KW Sejahtera Mining, PT Anugrah Surya Pratama, dan PT Mulia Raymond Perkasa menyebabkan deforestasi lebih dari 500 hektar hutan. Kemudian juga ada sedimentasi laut dan kerusakan terumbu karang. Limbah tambang termasuk logam berat seperti nikel dan kromium mencemari perairan, mengancam 75% spesies karang dunia dan kehidupan laut lainnya. Aktivitas ini juga mengganggu mata pencaharian masyarakat lokal yang bergantung pada perikanan dan pariwisata, dengan penurunan omset pelaku usaha wisata hingga 40%. Kontradiksi utama terletak pada peran nikel sebagai komponen kunci baterai kendaraan listrik yang mendukung energi bersih. Namun, penambangannya merusak ekosistem sensitif seperti yang terjadi di Raja Ampat. Meskipun pemerintah telah mencabut izin 4 perusahaan tambang pada Juni 2005 lalu, setelah protes publik dan aktivis Greenpeace, PT Gag Nikel tetap beroperasi di bawah pengawasan ketat, menimbulkan kekhawatiran akan keberlanjutan kerusakan. Pelanggaran seperti penambangan di luar izin lingkungan dan kurangnya pengelolaan limbah menunjukkan lemahnya pengawasan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang melarang tambang di pulau kecil sering diabaikan. Ini juga diperparah oleh regulasi yang mempermudah konversi kawasan konservasi menjadi zona eksploitasi. Penambangan nikel di Raja Ampat tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga memicu konflik sosial dan mengancam pariwisata yang selama ini menyumbang ratusan miliar rupiah per tahun bagi ekonomi lokal. Masyarakat adat dan nelayan menghadapi penurunan hasil tangkapan ikan, serta ancaman terhadap spesies endemik seperti cendrawasih botak. Sementara itu, manfaat ekonomi dari tambang sering tidak sebanding dengan kerugian ekologis, dengan nilai kerusakan lingkungan yang diperkirakan mencapai lebih dari 300 triliun rupiah. Pemerintah mengklaim berupaya menyeimbangkan ekonomi dan lingkungan dengan memperketat regulasi dan mendorong teknologi ramah lingkungan. Namun, lemahnya penegakan hukum dan prioritas pada investasi jangka pendek seringkali mengesampingkan prinsip keberlanjutan. Aktivis selalu menyerukan adanya audit ekologis independen dan penghentian total tambang di pulau kecil, serta pengembangan alternatif ekonomi seperti ekowisata. Komitmen energi bersih Indonesia bertentangan dengan praktik penambangan nikel yang merusak Raja Ampat. Meskipun nikel mendukung transisi energi, dampaknya terhadap ekosistem dan masyarakat lokal menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih tegas untuk melindungi kawasan konservasi. Langkah seperti pencabutan izin tambang adalah kemajuan, tetapi tanpa pengawasan ketat dan perubahan regulasi, kontradiksi ini akan terus menghambat visi keberlanjutan Indonesia.
Komitmen Indonesia untuk energi bersih dan keberlanjutan di KTT Bridge 2025 menunjukkan visi mulia untuk masa depan planet. Namun, isu kerusakan lingkungan menjadi pengingat akan tantangan implementasinya. Untuk mengatasi kontradiksi ini, Indonesia perlu menguatkan penegakan hukum lingkungan, mendorong teknologi tambang yang ramah lingkungan, dan mengutamakan alternatif ekonomi berkelanjutan seperti ekowisata. Dengan langkah tegas dan kolaborasi global, Indonesia dapat menjadi pemimpin dalam mewujudkan keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan pelestarian alam. Demikian program The Editorial edisi kali ini. Saya, M. Budi Santosa, pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDIC Channel TV, idicchannel.com, dan media sosial IDIC Channel.